Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes, yes, yes. Anak-anakku yang soleh-soleha, sekarang pelajaran fikih ma'arif ya. Materinya adalah sholat berjamaah. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah. Semoga kita beserta keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah ialah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh imam dan makmum. Sholat berjamaah ini paling sedikit dikerjakan oleh 2 orang, seorang imam dan seorang makmum. Seperti halnya kalian di rumah bisa melakukan sholat berjamaah dengan orang tua kalian. Ada 2 orang sudah memenuhi syarat untuk sholat berjamaah. Imam adalah orang yang memimpin sholat. Makmum merupakan orang yang mengikuti imam. Kebalikan dari sholat berjamaah itu adalah sholat munfarid. Seperti pada halnya sholat sunnah rawatib yang kemarin, yaitu dilaksanakan secara munfarid. Apa munfarid, nak? Munfarid adalah sholat yang dilakukan sendiri. Selanjutnya adalah syarat sah menjadi seorang imam. Yang pertama yaitu adalah orang laki-laki yang sudah baligh, berakal sehat dan telah dikhitan atau sunat. Yang kedua yaitu kalau imamna adalah seorang perempuan, itu khusus bagi makmum perempuan saja. Tidak boleh makmumnya adalah seorang laki-laki. Kemudian imam harus berniat menjadi imam. Niatnya sebagai berikut. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Jadi bisa dibedakan dari apa kata imaman. Ini jadi berarti kita menjadi imam. Nanti sholatnya terserah pakai ini, contohnya adalah sholat subuh. Ada sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat duhur dan sholat asyar. Selanjutnya anak-anak, imam harus berdiri di depan makmum. Seperti ini contohnya, ini imam. Kemudian ada di bagian belakang adalah makmum laki-laki, makmum perempuan. Kalau perempuan dan laki-laki harusnya diberi batas ya. Kemudian syarat sah selanjutnya yaitu imam harus berniat menjadi imam. Sudah niat dari awal ya. Kemudian fasih membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Qurannya harus fasih. Selanjutnya adalah memiliki sifat yang berbudi luhur, sopan, santun, dan ramah. Dan yang terakhir yaitu mengetahui syarat rukun sholat dan mampu melaksanakannya. Jika semua syarat-syarat ini sudah dipenuhi, maka boleh menjadi imam. Baik, selanjutnya yaitu syarat syah menjadi makmum. Yang pertama yaitu makmum harus berdiri di belakang imam. Seperti contoh di gambar yang tadi bahwa makmum itu ada di belakangnya imam. Imam berada di paling bagian depan. Yang kedua ada berniat menjadi makmum. Niatnya seperti ini. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Makmuman ini yang menjadikan perbedaan antara imam dan makmum. Kalau imam adalah imaman, kalau makmum adalah makmuman. Selanjutnya yaitu makmum harus mengikuti semua gerakan imam. Jadi harus diikuti, tidak boleh buat gerakan sendiri. Kemudian mengetahui gerakan imam langsung maupun tidak langsung. Maksudnya ada tertutup tabir tapi ada teman sebelahnya
yang mengikuti jamaah kemudian terlihat atau terdengar suaranya, itu bisa seperti itu ya maksud dari langsung maupun tidak langsung. Tidak boleh mendahului imam dalam gerakan takbiratul ihram dan salam. Harus setelah imam takbir baru kita takbir, setelah imam salam baru kita melakukan salam. Dan selain itu juga kita tidak boleh mendahului segala gerakan sholat yang dilakukan oleh imam. Jadi harus imam dulu baru kita mengikuti. Makmum dan imam harus dalam satu bangunan seperti masjid, musola, sekolah, lapangan, aula, rumah. Tetapi jika imam dan makmum berbeda tempat, maka syarat tidak boleh ada penghalang. Jadi harus ada yang terlihat ya, tidak boleh ada penghalangnya. Kalau kalian di rumah, dekat rumah kalian, tapi tidak boleh di dalam rumah karena terhalang. Kalau kalian di depan rumah masih boleh dan terlihat orang yang sedang berjamaah, kalian masih bisa mengikuti, itu syaratnya. Selanjutnya, makmum itu dibagi menjadi dua, yaitu makmum muafiq, yaitu makmum yang sempurna mengikuti imam mulai dari takbiratul ihram, kemudian sempurna mengikuti Fatihah. Kemudian adapun makmum masbuk. Makmum masbuk itu adalah makmum yang tertinggal atau terlambat takbiratul ihram, jadi mengikuti pada rakaat keduanya gitu. Itu boleh. Itu disebut dengan makmum masbuk. Kalian ikut pada rakaat kedua, ataupun ketika imam sudah melaksanakan tahiyat akhir, kalian baru bisa ikut. Boleh, itu disebut makmum masbuk. Tapi harus kalian setelah imam melakukan salam, kalian melaksanakan sholat dengan menyempurnakan sholat tersebut. Kalau sholat subuh berarti ya kalian harus sholat 2 rakaat, kalian sempurnakan semua. Tapi kalau kalian ketika ikut pada rakaat kedua, berarti kalian tinggal menghitung berapa kurangnya sholat yang kalian lakukan. Cara makmum mengingatkan imam yang salah atau lupa. Yang pertama, untuk makmum laki-laki dengan membaca subhanallah. Jadi ketika ada seorang imam, ketika kita berjamaah dan ada yang salah dalam gerakan ataupun ada gerakannya atau lupa yang hal-hal yang syarat sholat, kita sebagai makmum kalau laki-laki itu membaca subhanallah. Nah, untuk makmum perempuan dengan cara menepuk punggung tangan kanan dengan telapak tangan kiri sebanyak 1 kali. Jadi punggung kanan, punggung itu bukan telapak ya nak, punggung itu bagian yang hitam, terus ditepuk tangan kanan, telapak tangannya sebelah kiri sebanyak 1 kali. Nah seperti itu ya. Adapun keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu memiliki keutamaan yang pertama adalah memiliki pahala 27 derajat dibandingkan kita sholat sendiri atau munfarid. Sebagaimana pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sholatu jama'ati afdalu min sholati faddi bisab'i wa ishrina derajat." Rawahu Sahih. Artinya, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan syiar agama Islam. Nah, jadi kalau secara bersama-sama itu menunjukkan syiar agama Islam. Kemudian menunjukkan kesamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kesamaan, jadi Allah tidak memandang dari yang kaya dan yang miskin, yang pangkatnya tinggi dan pangkatnya rendah. Nah, itu semua duduk dan berdiri secara berdampingan. Kemudian memperkokoh ukhuwah Islamiyah, memperkokoh persatuan dan persaudaraan sesama umat Islam. Kemudian membentuk semangat kebersamaan serta ketaatan terhadap pemimpin yang
adil. Nah, dengan cara sholat berjamaah kita bisa membentuk semangat tersebut ya. Selanjutnya yaitu meringankan pelaksanaan sholat bagi orang yang belum mengerti. Jadi dengan sholat berjamaah kita akan terbiasa karena yang belum biasa kalian masih belajar. Maka perbanyaknya untuk sholat berjamaah agar kalian bisa lebih mengerti. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini telah usai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.